Oke, halo parents semuanya, selamat datang di podcast Kidu Talk Expert Series yang dibawakan oleh aku, Mel, co-founder dan CEO dari Kidu. Di podcast edisi Expert Series ini aku akan ngobrol-ngobrol nih sama guest expert kita tentang topik yang penting banget. Topiknya itu adalah anti-bullying, yaitu apa sih peran EQ dalam mencegah bullying pada anak-anak usia dini. Nah, sebelum kita mulai, aku pengen memperkenalkan dulu nih guest expert kita yaitu Mbak Elis ya. Jadi Mbak Elis itu adalah pendiri dari klinik Clint Indonesia yang membuka layanan untuk anak-anak dari balita hingga remaja. Klinik ini memiliki keahlian dalam menangani anak-anak dengan kebutuhan khusus dan fokus pada pengembangan potensi manusia. Keren banget ya. Jadi klinik ini terletaknya di Jakarta Selatan. Selain itu, Ibu Elis juga menjadi seorang dosen di Universitas Paramadina, mengajarkan program sarjana dan pasca sarjana. Nah, Bu Elis atau Mbak Elis karena masih muda banget, jadi terserah manggilnya gimana untuk audiens. Boleh Bisa apa juga aja. bisa juga di reach out melalui IG dengan handle Yulia Elis ya. Oke, kita mulai ngobrolnya. Selamat sore, Mbak Elis. Halo, Apa kabarnya? selamat sore Mbak Mel. Baik Baik, ya. Alhamdulillah. Oke, terima kasih banyak ya atas waktunya Mbak Elis udah mau meluangkan nih sore ini untuk kita ngobrol di Kidu Talk Expert Series. Seneng banget, excited banget mau ngobrol sama Mbak Elis untuk kita ngebahas topik yang penting banget ya Mbak ya, untuk mengenai topik yang Ya. apa ya, lagi-lagi marak banget nih terjadinya gitu. So excited to hear your opinion about this, dan pasti banyak banget nih Ah, parents juga yang akan terbantu nih dari mendengarkan diskusi ini. oke, semoga bisa bermanfaat ya sharing kita ya Mbak Mel. I'm sure it will. Kita boleh lanjut aja ya ke pertanyaannya ya. Boleh. Ya. Oke, sip. Jadi mungkin kalau untuk kita mulainya, boleh nggak sih kita mulai dari dasar dulu nih. Sebenarnya kenapa sih bullying? Kalau misalnya apa itu bullying, mungkin most parents udah understand lah ya, udah ngerti ya bullying itu. Cuma kenapa sih sebenarnya bullying itu bisa terjadi? Bisa mungkin di outline dari situ nggak, Mbak Eli? Oke, sebenarnya sih kalau kita bicara basicnya ya, bullying itu bisa terjadi karena anak-anak juga mengalami bullying gitu. Jadi biasanya para korban bullying di rumah itu juga akan melakukan bullying di sekolah atau di luar rumah. Artinya ketika parentsnya memberikan kekerasan, tekanan, atau misalnya verbal bullying di rumah, maka itu pun yang akan dicontoh oleh si anak untuk melakukan hal tersebut kepada teman-temannya. Sebenarnya kayak gitu. Itu kalau kita bilang basic reasonnya ya, Hmm. kebanyakan karena itu. Yang kedua ya karena memang mereka itu bisa jadi kurang ada attachment nih dengan orang tua, akhirnya tidak tahu bagaimana cara mencari perhatian, akhirnya dicarilah perhatiannya dengan cara dia menindas orang lain. Right, oke. Kalau dari Kenapa Mbak? tanda-tandanya, Mbak Elis misalnya kayak apa ya? Gimana sih cara kita sebagai orang tua gitu tahu bahwa Hmm, kayaknya anak kita udah menjadi atau sedang menjadi korban bullying nih? Oke, kalau misalnya korban bullying, yang paling pertama sayangnya itu adalah adanya perubahan perilaku itu pasti. Jadi Oke. ketika kita melihat dulunya anak kita tuh kok excited soal sekolah gitu ya, terus tiba-tiba dia ketika bicarain sekolah jadi nggak excited lagi atau banyak alasan untuk dia sekolah, aduh aku kayaknya demam, aku kayaknya nggak enak badan gitu ya. Padahal kita cek kayaknya kok dia baik-baik aja. Nah, sebenarnya itu tuh udah red flag tuh. Kalau misalnya udah muncul perilaku-perilaku seperti itu, kita perlu cari tahu lagi gitu. Ada apa ya di sekolah atau kenapa ya kok anak bisa berubah nih perilakunya yang tadinya bisa ceria terus sekarang jadi pemurung gitu. Biasanya juga mereka jadi lebih banyak menutup diri. Hmm, Sebenarnya makanya penting ya untuk kita tuh ngobrol sama anak supaya kita sebenarnya tahu apa sih yang terjadi di luar gitu, yang terjadi di sekolah. Karena wow. kalau udah jarang ngobrol, itu pasti kelewat tuh Hmm, sign-sign yang tadi. Karena kalau kita nggak sering lihat anak kan kita nggak tahu ya ada ya. perubahan.
Karena betul. kadang-kadang tuh perubahannya tuh kecil, nggak yang tadinya heboh, tiba-tiba jadi pendiam. Kalau itu udah jelas ya, pasti ada something. Ya, Tapi kadang-kadang yang nggak terlihat itu juga, mungkin sebenarnya anaknya memang udah pendiam, tapi sebenarnya dia makin menutup diri nih. Jadi itu yang perlu memang kita perhatikan gitu ya. I see. Oke. Jadi kadang tanda-tandanya itu sebenarnya minor gitu ya. Cuma kalau kita nggak gali, kita nggak ngobrol, bisa jadi kelewat takutnya gitu ya. Atau biasa suka dia udah bercanda kali gitu. Jadi, padahal itu matter buat dia. Nah, kadang-kadang kelewatnya di situ. Jadi gitu ya. Jadi kita harus intinya harus lebih banyak ngobrol dan gali sama ke anak kita secara reguler gitu ya tentang harinya mereka gimana, sekolah gimana, pergaulannya gimana gitu ya. Supaya kita bisa lebih aware ya. Oke, interesting. Ada perbedaannya nggak nih Mbak Elis kalau misalnya kita ada kecenderungan nih kayak mungkin kekhawatiran atau gimana, apakah anak kita tuh bisa jadi justru jadi pembulinya gitu loh ke teman-temannya, apa mungkin karena ada permasalahan amarah yang suka meledak-ledak ya atau sering tantrum gitu. Apa sih Mbak Elis kayak tanda-tandanya supaya kita bisa make sure dan pastiin anak kita sebenarnya bukannya jadi malah jadi pelakunya gitu. Ada nggak yang bisa kita lihat tuh dari situ tuh Mbak Elis? Nah, sebenarnya kita harus pahami dulu temperamennya anak kita, tipikal cold temperament atau hot temperament. Karena Hmm. kalau misalnya tipikal yang hot temperament itu biasanya yang punya kecenderungan untuk melakukan bullying. Sebenarnya mungkin dia tidak bermaksud, tapi memang mungkin kalau kita tuh awam sebutnya tuh senggol bacok gitu anaknya. Anaknya tuh sensitif. Kalau Ya. misalnya marah tuh jadi mudah meledak-ledak gitu ya. Jadi memang punya masalah dalam manajemen emosi diri. Nah, sebenarnya kan kalau anak-anak ini nanti kaitannya juga ke sensory processing. Jadi kita pahami dulu nih, kalau kita paham tumbuh kembang anak itu, atau kita tahu memang dari kecilnya pernah speech delay gitu misalnya ya, itu biasanya nanti ada masalah ketika masuk usia 10, 11, para remaja lah, mulai ada kendala dalam mengelola emosi. Jika dia punya kendala dalam mengelola emosi, mungkin tadi ya, dia tidak bermaksud membuli, cuma karena sensitif, jadinya dia sedikit-sedikit marahnya agresif, dan itu bisa melukai orang lain. Kalau bullying itu kan sebenarnya ada intention Ya. untuk dia menindas satu anak secara terus-menerus gitu. Tapi kalau yang tadi itu memang aja dia lebih agresif gitu. Tapi memang kadang-kadang akhirnya disebut bully juga di sekolah gitu. Jadi kita pahami temperament anak, terus kita latih bagaimana cara mengelola emosi yang baik, mengekspresikan emosi yang tepat. Kalau misalnya hubungan orang tua dan anaknya positif di rumah, insya Allah sih sebenarnya nggak mungkin anak yang melakukan bullying ya. I see. Jadi memang manajemen emosi itu penting banget di sini ya, Mbak Elis ya, bahwa dia bisa manage emosinya supaya itu nggak dikeluarkan ke anak lain atau ke orang lain di sekitarnya gitu ya. Oke, kalau misalnya kayak efeknya gitu, efek psikologisnya itu tuh apa sih kalau misalnya anak-anak nih menjadi korban atau bahkan menjadi pelaku bullying? Oke, kalau misalnya si anak menjadi korban bullying di sekolah, yang pastinya terdampak yang pertama adalah kesukaan dia terhadap sekolah. Jadi kan pasti dikhawatirkan dia jadi nggak suka sekolah, terdampak juga untuk edukasi pendidikannya, terus nanti ada banyak pelajaran yang akhirnya tidak mampu dia serap dengan baik. Dari area sosialnya, banyak anak-anak yang menjadi korban bullying itu menjadi anak yang tidak percaya diri karena dia takut untuk berpendapat. Ini juga jadi menarik diri dari lingkungan karena takut ditolak nih sama teman-temannya gitu ya. Akhirnya dia kalau misalnya mau ngapa-ngapain, jadi nanti teman aku suka nggak ya kalau aku kayak gini, nanti mereka jadi nggak suka lagi, nanti aku dimusuhin lagi gitu. Jadi ketika mau berpendapat, ketika mau bertindak, jadi terlalu banyak pertimbangan dan itu memicu kecemasan. Jadi akhirnya mereka punya kecemasan berlebih gitu untuk yang korban dari bullying itu sendiri ya. Lalu kalau untuk pelaku bullying, kalau misalnya kita cari tahu lebih dalam lagi, kita lihat lagi secara psikologis si anak-anak ini ya yang menjadi pelaku bullying, itu sebenarnya juga sedih gitu. Jadi adalah beberapa yang pasien atau klien yang mereka tuh pelaku bullying gitu. Kalau kita ajak ngobrol, pahami apa yang mereka rasakan, itu juga malah jauh lebih menyedihkan gitu. Gimana mereka ternyata kesepian, gimana mereka ternyata they don't know how to express gitu. Jadi mereka tahu ya begitu caranya untuk berkomunikasi gitu.
karena mereka diperlakukan seperti itu di rumah. Ada juga yang melakukan karena mereka tidak menunjukkan power, maka mereka yang akan ditindak. Gitu. Maksudnya kalau kita sebagai orang dewasa mendengar itu, aduh sedih banget ya. Kok sebegitunya kamu mau menunjukkan power kamu sampai kamu harus menindas orang lain dulu gitu. Padahal kamu bisa ekspres diri kamu dengan love, kamu bisa ekspres diri kamu dengan sharing. Jadi ya itu ya mungkin kalau untuk si korban dan si pelaku. Jadi di situ interesting banget ya Mbak Elis ya. Maksudnya bukannya cuma dia itu tuh karena coming out of fear gitu ya, karena ketakutan dia kalau misalnya aku nggak power, aku di outpower nih, jadi aku harus lebih ke arah gas gitu ya. Padahal sebenarnya kalau itu mungkin dibalance sama self love, sama empati gitu, mungkin itu sesuatu yang bakal lebih membalance itu tadi ya, gejolak emosinya, amarahnya itu tadi. Oke, terus kalau misalnya yang bisa parents lakuin nih, Mbak Elis, kayak apa sih yang perlu parents ajarin lebih mendalam lagi ke anak-anaknya gitu ya, untuk make sure anak-anaknya itu yang pertama nggak menjadi korban, yang kedua juga untuk anak-anak yang mungkin punya tendensi untuk menjadi pelaku juga mereka nggak akan terjadi gitu, nggak akan mencetus gitu untuk menjadi pelaku juga in the future. Nah, kira-kira apa nih hal-hal yang bisa parents ajarin di rumah gitu? Sebenarnya yang paling penting itu adalah building the connection sama anak gitu. Karena fenomenanya saat ini tuh sebenarnya banyak orang tua yang koneksinya terputus. Jadi kita aja tadi lah baru kita ngobrol, tiba-tiba kalau terputus kan ya udah kita nggak bisa ngobrol lagi gitu ya. sama anak juga gitu. Kalau koneksinya nggak ada ya kita mau ngomong apa juga nggak akan bisa didengerin sama anak. Ya nggak akan nyampe karena kan nggak ada koneksinya gitu ya. Anak juga gitu, dia mau ngomong apa aja sama kita, kalau kita nggak ada koneksinya ya karena nggak akan sampai. Jadi membangun koneksi sama anak itu penting sekali. Gimana sih caranya supaya terbangun koneksi antara anak dan orang tua? Yang pertama itu quality time. Itu sangat harus, apalagi orang tua zaman sekarang, mungkin saya juga, Mbak Mel juga, kita orang tua tapi kita bekerja juga gitu ya. 30 menit, 1 jam itu sebenarnya cukup kok. Jadi misalnya kita pulang kerja, taruh dulu handphonenya, taruh dulu laptopnya, 30 menit jam aja masa dia bosnya nggak mau nungguin gitu ya. Main aja sama anak, main aja main gitu. Misalnya mereka suka main Lego ya main Lego misalnya. Kalau udah agak aja biasanya kan mereka udah suka main TikTok, udah mulai suka K-pop gitu. Atau kalau cowok-cowok mulai suka game online, nggak ada salah kalau kita orang tua juga tahu soal itu gitu. Jadi kita bisa ngobrol sama mereka. Kemarin lihat ada posternya Jimin di jalan misalnya gitu kan. Jadi mereka merasa bisa nih ngobrol sama orang tua aku. Jadi gitu ya. Punya quality time, suka ngobrol, sharing itu juga penting. Makan malam bersama, udah sambil makan malam sambil cerita-cerita. Kadang-kadang ada orang tua yang anak tuh nggak boleh tahu stresnya kita gitu. Jadi anak tuh tahu kalau orang tuanya stres. Percaya atau enggak? Iya, banyak klien-klien aku yang bilang, aku tuh habis diomelin Kak sama mama aku. Oh iya, kenapa? Ya karena mamaku lagi nggak mau. Jadi dia habis diomelin dia sama bosnya. Bukan karena kamu salah. Ya ampun, dia tahu ya, dia bisa notice itu gitu. Gitu. Dia notice kalau iya soalnya mama tuh lagi stres, kayaknya lagi banyak kerjaan. Jadinya aku jadi diomelin deh. Padahal kadang-kadang orang tua ngomelin kan ada benernya juga gitu ya. Tapi anak-anak nggak nangkep itu. Jadi nggak ada salahnya kita tuh sharing sama anak. Misalnya, mama tuh pusing banget di kantor hari ini gitu. Nanti kita juga dengerin, kalau kamu gimana hari ini di sekolah gitu. Jadi sharing soal kehidupan sehari-hari gitu. Itu juga bisa untuk membangun koneksi sama anak. Udah deket, udah bestie banget nah ini ya sama anak kita gitu ya. Akhirnya nanti kalau udah bestie tuh jadinya gampang kita mau masukin value-value kayak pertemanan tuh seperti apa sih, itu juga kan perlu diajarkan ya sama anak. Teman yang baik itu bagaimana, teman yang tidak baik itu seperti apa, mana teman yang kita harus bantu, mana teman yang harus kita abaikan gitu. Terus gue itu bagaimana, mungkin kalau kita tadi udah deket sering sharing kan akhirnya tadi masa aku diginin sama temen aku, jadi kan kita langsung tahu gitu. Oh iya, itu sebenarnya ini loh deh. Misalnya kita langsung bisa mengarahkan. Terus kamu gimana? Diskusi. Ketika anak punya masalah, diskusikan.
Kadang-kadang orang tua juga suka cepet-cepet nih, anak cerita masalah dia, kamu gini aja gitu ya. Jangan padahal diskusi gitu. Oke. Yang kamu rasa gimana digituin, diskusi, akhirnya kalau udah dapet problem solvingnya, yaudah kamu coba lakuin deh di sekolah. Akhirnya kan dia jadi terhindar dari bullying. Terus jangan sampai anak kita jadi pelaku gitu. Kalau kita sudah tahu anak kita punya tendensi punya masalah dalam ekspresi emosi gitu, karena di rumah pun seperti itu misalnya, ya itu artinya harus diajarkan dong bagaimana sih cara mengelola emosi dengan baik. Oh, kalau kita lagi marah kayak gini loh cara mengekspresikannya, itu diajarin, dicontohkan, jadi orang tua juga jadi role model dalam mengekspresikan emosi itu kayak gimana sih. Jadi kita sebagai orang tua juga kalau lagi marah dengan cara yang tepat gitu. Marah tuh boleh loh, bukannya nggak boleh marah ya. Tapi kan kalau marah bukan berarti kita menghina anak kita, bukan berarti kita memukul anak kita. Jadi marah dengan cara yang tepat, jadi anak juga oh kalau marah tuh kayak gini. Dan mention, mama tuh marah banget hari ini karena perilaku kamu A, B, C, D. Jadi dia tahu, oh mama lagi marah karena perilaku aku. Jadi dia bisa memahami itu. Mungkin itu sih beberapa hal yang bisa dilakukan orang tua ya untuk menghindari dari tindakan bullying ini. Penting banget ya. Jadi sebenarnya membuat koneksi dan ruang aman supaya mereka mau cerita sama kita ngomong pun nyampe ke kuping mereka gitu ya, nggak cuma yang apa sih gitu, mama mau papa mau karena nggak ada connection in the first place gitu ya. Interesting banget sih, keren banget. Contoh-contohnya juga useful banget tuh. Kayaknya bakal ngena nih ke banyak parents kasus-kasus setiap harinya gitu ya. Sampai stres kerjaan aja kadang-kadang anak saking pinternya mereka bisa detect itu walaupun kita nggak ngomong ya. Betul. Oke, kalau misalnya kita ngomong dari arah EQ nih, kalau menurut Mbak Eli seberapa penting sih dalam pencegahan nih kasus bullying gitu ya, mau itu sebagai anak itu sebagai korban ataupun sebagai pelaku sejak anak usia dini, seberapa penting sih EQ itu? Nah, jadi tumbuh kembang anak kita ada beberapa aspek ya. Ada aspek kognitif, aspek fisik motorik, bahasa, dan psikoemosional. Dan EQ itu kan ada di area psikoemosional. Artinya ya memang saling terkait. Ketika anak punya EQ yang baik, maka mungkin dia akan terhindar atau tidak menjadi pelaku bullying. Dan kalau dia punya EQ yang baik, itu biasanya dia tahu how to handle the situation. Jadi ketika dia dihadapkan oleh situasi yang mungkin akan membuli dia tahu bagaimana mempertahankan dirinya. Karena dia punya kemampuan EQ yang memang baik atau jadi memang tetap penting banget ya dari sisi untuk biar mereka juga bisa memanage emosi mereka ya, untuk mereka nggak jadi melampiaskan itu ke orang lain di sekitar mereka, dan juga mereka pun bisa lebih tahu ya mesti ngapain kalau misalnya ternyata terjadi nih ada yang mencoba membuli mereka bisa lebih siap gitu ya, punya confidence yang level yang tepat, mereka bisa komunikasi juga gitu ya, jadi mereka bisa terhindar at least saat mereka dihadapkan gitu ya di situasi yang ada bullying di sekolah atau di rumah yang mungkin orang tuanya nggak lagi di situ, mereka bisa lebih navigate situasi itu dengan lebih baik gitu lah. Menurut Mbak Eli sendiri nih, kira-kira sekolah-sekolah yang di Indonesia gitu ya, itu pendidikan EQ-nya itu tuh sudah cukup belum sih diedukasikan melalui sekolah? Mungkin some school sudah, tapi beberapa masih ya belum sebegitu mendukungnya lah ya. Bahkan mungkin ya kalau kita bicara soal sekolah internasional itu pasti sudah sangat memikirkan soal EQ-nya anak-anak, bagaimana anak-anak juga secara kecerdasan emosinya itu juga perlu dibina, perlu dilatih, perlu dibimbing gitu ya. Tapi memang ada beberapa sekolah yang memang masih belum peka itu, yang mungkin sudah ada penanamannya gitu, kayak misalnya kita kan juga ada soal PPKN gitu, atau misalnya soal pembelajaran budi pekerti, itu pun sudah menanamkan nilai-nilai itu sendiri sih di dalamnya. Cuma memang kalau soal pelajaran pasti ada, kalau dari pembelajarannya atau materi pelajarannya itu pasti ada. Tapi bagaimana di sekolah itu bisa menjadi lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya emotional intelligence anak, bagaimana sekolah lingkungannya bisa menjadi contoh, bisa menjadi role model. Nah itu saya rasa ada beberapa sekolah yang belum bisa sebegitunya ya memberikan nilai edukasi untuk kecerdasan emosi sendiri. I see, oke.
Nah, ini kan kita udah tahu banget nih, EQ itu tadi memang penting banget untuk membantu anak-anak kita navigate situasi yang dimana dia bisa terjadi jatuh ke dalam either korban ataupun sebagai pelaku bullying gitu ya. Nah, sedangkan di Hmm, sekolah pun nggak 100% kita bisa confidently bilang bahwa oh ya semua diajarin kok gitu ya hmm, istilahnya gitu. Jadi tapi kadang juga ada satu sisi di mana orang tua, ini aku dari pengalaman pribadi ngobrol sama ratusan orang tua sih di Kidu sendiri ya, kayak banyak banget orang tua yang juga ngerasa apa ya, kebingungan gitu, karena mereka juga hmm, nggak semuanya psikolog. First of all, dan banyak dari mereka yang nggak tahu juga gitu mesti mesti ngapain hmm, gitu kan, maksudnya kayak gimana sih hmm, cara aku ngajarin di rumah gitu tentang hmm, hmm, emotional intelligence gitu. Kadang mereka pun kalau mereka hmm, marah, mereka stres, itu pun mereka sendiri manage dirinya sendiri aja masih susah gitu ya. Kadang kan nahan itu semua oh, masih susah, ngasih perilaku contoh yang baik ke hmm, anak juga kadang juga masih susah. Dan mungkin kalau hmm, anak lagi menunjukkan tanda-tanda misalnya tantrum atau kayak nggak percaya diri, pemalu, nah itu banyak banget ternyata orang tua yang masih kebingungan gitu, mesti ngapain ya gitu. Nah, itu kira-kira apa sih hmm, yang bisa orang tua lakuin, cara orang tua supaya bisa tetap ngebantu anak-anaknya, tapi dengan hmm, pengetahuan mereka yang masih terbatas, skill mereka juga yang masih hmm, terbatas gitu, dan di hmm, sekolah juga hmm, mungkin mereka nggak 100% dapat juga gitu. Apa sih yang bisa orang hmm, tua hmm. lakuin? Sebenarnya kalau saat ini kan kita udah teknologi udah canggih banget. Sudah banyak sekali nih kelas-kelas parenting yang bisa diikuti sama orang tua untuk mempelajari bagaimana membantu anak kita tumbuh kembangnya, baik itu dari IQ, EQ, dan semuanya gitu ya. Ikut kelas parenting, ikut workshop, baca-baca buku gitu ya. Itu bisa membantu banget untuk orang tua kami tentang bagaimana mengajarkan anak kita tentang berbagai macam life skill gitu. Atau misalnya bisa lewat, kalau misalnya ke expert, datang ke expert itu nggak berarti kita tuh kenapa-napa loh. Ya, Kadang-kadang tuh di Indonesia tuh nggak kayak gitu. Yaudah coba aja konseling ke psikolog. Ah enggak, emang anak gue kenapa? Anak gue tuh gak kenapa-napa. Dia tuh cuma nggak bisa kontrol emosi aja. Nah itu sebenarnya ya, ketika anak kita nggak bisa sesuatu dan kita sebagai orang tua paham kalau kita nggak bisa ngajarin dia itu gitu ya. ya, Ya nggak ada salahnya loh bawa anak kita ke expert untuk di counseling kan, untuk diberikan psikoterapi gitu ya, supaya mereka itu bisa teredukasi dengan baik gitu. Atau misalnya ternyata tadi connectionnya udah keburu keputus dan bingung bagaimana cara building connection lagi, memulainya tuh bingung gitu ya. Ya ya. nggak apa-apa, datang dulu aja ke expert, konsultasi aja dulu, nanti akan dibantu di sana untuk bagaimana bisa terjalin komunikasi yang lebih efektif nih antara orang tua dan anak. Bagus banget sih itu tadi, banyak resource di luar sana yang bisa ini ya, bisa kita pakai. Betul. Dari Hmm. sesuatu yang online yang free sampai juga ke Hmm. expert yang mungkin berbayar tapi lebih spot on pastinya ya. Betul. Sebenarnya ini berkaitan banget sama yang kita lakuin di Kidu nih Mbak Elis, karena kita itu Oke. fokusnya itu adalah untuk ngeedukasi anak-anak usia dini untuk mereka bisa belajar berbagai macam materi IQ gitu. Dari tadi yang Hmm. sering banget yang kita bahas tentang bullying itu banyak banget tuh materi yang kita cover. Contohnya ada satu materi khusus namanya anti bullying, di mana di situ dijelasin Hmm. ke anak-anak apa sih itu bullying, tipe-tipenya apa. Terus kalau misalnya dia di situasi yang lagi di sekolah terjadi itu dia mesti gimana gitu. Nah, itu disampaikannya Hmm. dalam bentuk yang ini ya, yang simple banget buat anak-anak dalam bentuk nonton kartun yang kita buat sendiri dan ada play sheet-nya. Tujuannya sebenarnya supaya ini sih Mbak Elis, kayak mereka bisa mulai memahami nih arti dari konsep yang sebenarnya kan lumayan berat ya. Kalau buat orang dewasa aja kadang kan aduh apaan sih gitu, bullying itu such a heavy topic gitu. Hmm. Ini di package dengan cara yang mudah dimengerti dan juga kayak kuis dan playsheet supaya mereka lebih terinternalize gitu semua materi itu, supaya nggak cuma masuk kuping keluar kuping lupa gitu ya. Kalau cuma nonton kan sekali-sekali mungkin kayak gitu. Nah, dan juga ada topik-topik lainnya yang kelihatannya juga bisa membantu kayak self love tadi kita bahas ya, compassion, Hmm. Hmm. komunikasi, friendship ke teman kita harus gimana, perilaku yang baik itu seperti apa, yang kurang baik seperti apa kayak gitu. Hmm. Memanage rasa marah. Nah, ini juga sesuatu yang lumayan populer. Biasanya aku kalau ngobrol sama parents permasalahannya kalau Hmm. nggak anger management issue ya, Nah, kayak atau betul betul betul. confidence. Nah, itu sebenarnya kalau anger ada kecenderungan Terkait menjadi pelaku ya. Kalau kalau untuk confidence bisa menjadi menjadi korban. korban. Nah, interesting banget sih sebenarnya nature-nya memang Hmm. itu ya, itu yang kita
bener pengen kedepanin karena apalagi kasus bullying itu kan bukan sesuatu yang bisa dianggap sepele lah gitu. Ya bahkan kadang bisa bisa menyangkut nyawa Oh. seseorang gitu kan. Jadi memang nggak boleh dia. Itu keren banget sih Mbak Mel. Artinya kan berarti sekarang udah lebih mudah lagi ya untuk parents bisa mengajarkan soal kecerdasan emosi kepada anak. Udah ada toolsnya kan, berarti udah tinggal menerapkan gitu ya. Ya, dan yang lucu Mbak Elis kadang orang tuanya juga bilang, oh aku jadi ikut belajar nih tentang ini gitu. Karena orang tuanya kan sambil sebelahan ya, sambil nonton bareng atau itu kan kita bilang sebagai sarana bonding gitu kan. Persis yang Mbak Elis Betul. bilang lah, spend waktu sama mereka, quality time gitu kan. Walaupun cuma 15-30 menit sehari gitu. Nah itu tuh orang tuanya banyak juga belajar dari situ. Karena oh aku nggak tahu loh Miss, kayak banyak banget tipe-tipe emosi ya, ternyata bukan cuma ini sama ini doang Betul. gitu. Dan mereka jadi nggak usah susah-susah kayak ngajarin lagi dari awal gitu kan, karena mungkin kan mereka juga nggak even tahu Wah, ya. iya Apa keren knowledge. banget ini. Kalau misalnya nih ada mungkin pertanyaan terakhir dari aku ya, Mbak Elis nih, kalau misalnya ada orang tua yang lagi dengerin podcast kita ini nih, terus orang tuanya itu kebetulan lagi ngadepin challenge sama anaknya gitu, apakah challenge-nya itu anaknya belum bisa ngontrol emosinya, jadi sering throwing tantrum gitu ya, dan mungkin orang tuanya kayak bingung mesti ngapain, atau mungkin anaknya kurang pede saat ini, atau kayak pemalu banget gitu biasanya ketemu orang baru atau di situasi baru gitu ya, sekolah baru atau area baru gitu. Nah, kira-kira apa nih rekomendasi dari Mbak Elis? Kadang orang tua tuh suka kepikirannya tuh yang aku sering denger ya, sering aku ngobrol, udahlah aku coba sendiri dulu gitu. Aku coba sendiri untuk pasti bisa kok gitu. Dan mungkin suaminya juga seringan, udah kita pasti bisa kok nih, paling cuma fase ntar juga lewat sendiri gitu ya kan. Padahal sebenarnya di sini yang kalau di Kidu percaya kan fase ini harus dihandle dengan tepat gitu ya. Kalau misalnya anak lagi fase tantrum tapi akhirnya kita malah kita jadi dismisif, kita nggak bikin koneksi sama mereka, kita yang kayak udahlah kamu kayak gitu aja kok marah sih, kamu kayak gitu aja gampang nangis banget sih, cengeng, atau segala macem respon yang bisa jadi justru malah damaging gitu ya, bukannya malah Iya membantu betul. mereka, malah damaging relationship, bikin ada childhood trauma ke depannya. Nah, kira-kira apa nih yang bisa kita saranin dan rekomendasiin ke orang tua? Apakah mereka harus tetap nih coba sendiri gitu, atau apakah harusnya orang tua mulai terbuka dengan opsi di luar sana dan mungkin cari bala bantuan lah, kayak raising a child itu kan takes a village ya, butuh sekampung. Kampungnya di mana gitu dicari gitu kan, apakah itu di forum, di online, ataukah ke expert seperti Mbak Elis, ataukah mungkin ke aplikasi seperti Kidu yang bisa bantuin mereka, atau gimana nih? Kira-kira apa rekomendasi dari Mbak Elis? Nah, sebenarnya yang pertama orang tuh memang harus bisa aware dulu sama kemampuannya sendiri. Jadi dilihat-lihat dan harus paham juga ya soal periode tantrum. Tantrumnya masih 2 tahun, 3 tahun ya. Oke, memang itu fase, memang itu proses. Tantrum itu memang 2 sampai 5. Tapi tantrum itu harusnya selesai satu tahun aja tuh, harusnya periode itu udah selesai gitu. Atau bisa dilihat makin membaik gitu ya. Oh udah lebih oke nih, apalagi udah masuk TK, harusnya sudah tidak ada tantrum yang berlebihan lagi gitu ya. Artinya 5 tahun, 6 tahun itu harusnya sudah tidak ada tantrum. Jadi pakem masalah emosi harus tahu dulu orang tua. Udah tahu soal itu, kondisi anaknya tuh masih masuk kategori normal kah, atau memang sudah red flag? Kalau memang sudah red flag, lihat lagi, balikin lagi ke diri sendiri. Apakah selama ini aku sebagai orang tua tuh sudah menjadi role model yang baik dalam mengontrol emosi? Apakah aku sebagai orang tua sudah bisa berkomunikasi dengan efektif dengan anak ketika dia sedang marah, aku bisa memahami dia, atau tadi sering ada disconnection nih ketika dia tantrum, orang tuanya ikut tantrum. Jadi ketika memang itu sudah terjadi, artinya kan, oh I need help gitu. Helpnya bisa dari mana aja tadi. Bisa lewat apps misalnya seperti Kidu. Bisa datang ke expert. Biasanya kan, jadi coba dulu gitu ya. Ya nggak apa-apa, coba aja dulu. Di Kidu sudah ada misalnya, sudah ada tools-toolsnya untuk mengajarkan anak, cobain aja dulu. Setelah itu berjalan, oh ada perkembangan ternyata, oh it works, ya udah berarti oke gitu ya. Tapi ternyata udah dicobain, tapi boro-boro nih misalnya, boro-boro mau ngasih worksheetnya, itu aja udah ngambek mulu, udah ini mulu gitu ya. Akhirnya malah tadi berantem lagi ya, artinya memang mungkin gitu ke expert gitu. Mungkin harus paham tadi ya red flag-nya dulu gitu. I see. Interesting banget. Maksudnya bagus banget, kayak mereka harus reflect dulu, lihat dulu situasinya kayak apa,
dicoba dulu kalau memang merasa sudah kayak udah too much gitu ya, udah mungkin nggak punya skillnya juga, udah terlalu capek, apalagi kalau mungkin orang tua yang bekerja, masih banyak anak yang lainnya juga di rumah yang harus diurus gitu kan. Betul. Oke, oke banget sih. Thank you banget ya, Mbak Elis atas waktunya. Sama-sama. Banget ngobrol kita hari ini. I wish kita punya waktu lebih lama buat ngobrol, cuma pastinya Mbak Elis juga sibuk banget. Gak bisa lebih terlalu panjang ngambil waktunya. Gak Thank apa-apa, you Mbak. atas expertise-nya juga ya hari ini. Semoga parents dapat pembelajaran ya Mbak Elis Amin, dari amin. ngobrol kita hari ini. Uh, Semoga aja bisa membantu. Semoga bisa membantu. Pasti membantu nih, banyak banget tadi dagingnya istilahnya gitu ya. Keren banget. Amin, amin, amin. Yang Gitu mau ya, reach Mbak out Mel. sama-sama Mbak Elis. Untuk parents yang mau reach out sama Mbak Elis, selanjutnya untuk mungkin konsultasi lebih lanjut bisa ke IG-nya Mbak Elis @yulia_elis ya. Oke, sampai bertemu di Kidu Talk edisi selanjutnya. Parents, thank you so much sekali lagi Mbak Elis atas waktunya. Dan sampai ketemu Sama-sama, lagi di Mbak. talk selanjutnya. Thank you.